Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Prof. Batul Alam dengan NIM 2108304010, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan menjelaskan hasil review Al-Quran. Al-Quran yang saya review adalah milik saya. Saya mendapatkan Al-Quran ini dari kedua orang tua saya ketika saya masuk di bangku aliyah dan menjalankan aktivitas sebagai santri. Al-Quran ini memiliki ukuran 10,5 x 7,5 cm dengan sampul merah muda dan terdapat Asmaul Husna pada bagian depan dan belakang halaman. Namun tidak terdapat pedoman transliterasi Arab Latin. Al-Quran ini juga dikategorikan Al-Quran Bombay Khot Usmani dengan jumlah juz 30 yang dimulai dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Struktur pada Al-Quran: surat dalam perbandingan, hizib juga juz. Surat dalam perbandingan: Quran Surah Ar-Ra'd Makkiyah, Al-Falaq Madaniyah, dan An-Nas Madaniyah, termasuk dalam mushaf standar Indonesia. Adapun hizib dalam Al-Quran itu memiliki 4 menurut standar mushaf Indonesia. Yang pertama hizib, yang kedua rub'ul hizib, yang ketiga nisful hizib, yang keempat ansalatul arba'ah. Adapun juz menurut standar mushaf Indonesia, juz 7 pada surat Al-Maidah terdapat pada ayat 83. Juz ke-11 surah At-Taubah terdapat pada ayat ke-94. Namun ada juga campuran Madinah pada juz 14 surat Al-Hijr ayat 1, juz 20 An-Naml ayat 56. Namun masih menjadi pertanyaan pada juz 21 surat Al-Ankabut ayat 39 dan juz 23 surah Yasin ayat 13. Berikut contohnya. Simbol Al-Quran. Ada hizib, ayat sajidah, dan Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Pada hizib, mushaf yang saya punya, bagian hizib ditandai dengan simbol bunga. Contohnya seperti Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian ayat sajidah, simbol ayat sajidah pada mushaf MSI ataupun Madaniyah biasanya menggunakan simbol mimbar. Contohnya seperti Quran surat Al-Isra ayat 109. Kemudian pada surat Al-Fatihah ayat 7, di mana terdapat simbol angka 5 Arab dan di atasnya terdapat alif lam. Berikut contoh yang dapat dilihat. Adapun simbol lain yang ada pada Al-Quran yaitu makro atau ruku dan manzil. Makro biasanya ditandai dengan simbol ain pada bagian samping Quran. Biasanya surat yang panjang memiliki beberapa makro, sedangkan surat-surat pendek hanya berisi satu makro saja. Kemudian manzil. Manzil pertama terdapat pada Quran surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa dengan simbol fa. Yang kedua, surat Al-Maidah sampai dengan At-Taubah dengan simbol mim. Ketiga, Quran surat Yunus sampai An-Nahl dengan simbol ya. Yang keempat, Quran surah Al-Isra sampai Al-Furqan dengan simbol ba. Kelima, Quran surat As-Su'ara sampai Yasin dengan simbol shin. Keenam, Quran surat As-Saffat sampai Al-Hujurat dengan simbol wawu. Yang ketujuh, Quran surat Qaf sampai An-Nas dengan simbol qaf. Bisa juga dilihat manzil dan ruku pada gambar tersebut. Kesimpulannya, mushaf yang saya review jika dilihat dari standarnya masuk ke dalam mushaf standar Indonesia walaupun masih banyak kekurangannya. Al-Quran ini saya rekomendasikan bagi mereka ataupun masyarakat untuk kegiatan tadarus ataupun bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Tidak direkomendasikan bagi mereka yang baru belajar Al-Quran karena mushaf ini tidak memiliki pedoman membaca Al-Quran ataupun penerangan tajwid ataupun yang lainnya. Sekian hasil review Quran dari saya. Terima kasih bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.